Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Fatahillah dengan NIM 400404356300057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk video tugas praktikum algoritma pemrograman. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas tentang variabel, tipe data, dan operasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, di sini ada pengertian variabel. Variabel sendiri adalah wadah yang bernama. Karena sesuai fungsinya, variabel berfungsi untuk menyimpan atau menaruh data di dalam program. Data yang disimpan bisa berupa angka, teks, atau kondisi seperti benar atau salah. Dan variabel memberi nama pada data tersebut agar mudah untuk dipanggil kembali. Oke, selanjutnya aturan penulisan variabel. Yang pertama yaitu tidak boleh mengandung spasi. Dan untuk mengatasinya kita bisa menggunakan underscore atau dengan gaya penulisan camel case untuk nama multikata. Nah, yang kedua tidak boleh diawali angka. Boleh mengandung angka tapi angka harus diletakkan setelah huruf. Seperti di sini contohnya x1 atau skor 2. Yang ketiga, karakter yang diperbolehkan umumnya adalah huruf A sampai Z besar atau kapital, lalu ada A sampai Z kecil, dan ada angka 0 sampai 9, lalu ada underscore. Dan bahkan di beberapa bahasa memperbolehkan simbol-simbol seperti ini, simbol dolar untuk bahasa JavaScript dan PHP, atau Unicode letters untuk Python dan Java. Lalu selanjutnya tidak boleh memakai tanda baca lain-lain seperti tanda hubung, tanda seru, akeong, dan spasi. Lalu yang selanjutnya tidak boleh menggunakan kata kunci atau reserve word yang telah ditetapkan untuk suatu bahasa. Misalnya adalah if, for, class, dan def, dan lain-lain. Selanjutnya adalah case sensitivity, yaitu kebanyakan bahasa peka terhadap huruf besar kecil. Seperti di sini yaitu name dengan n kecil dan name dengan n huruf kapital itu berbeda, teman-teman. Lalu selanjutnya ada panjang nama. Umumnya ini tidak dibatasi, tetapi disarankan untuk menggunakan nama yang praktis, jelas, dan ringkas. Selanjutnya ada gaya penamaan variabel. Untuk gaya penamaan variabel sendiri ada beberapa dan ada banyak ya, teman-teman. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa saja. Seperti di sini ada snake underscore case. Bentuknya adalah untuk setiap kata baru ditandai dengan underscore. Lalu umumnya digunakan di Python, Ruby, atau di banyak script dan file config. Dipakainya untuk variabel dan nama fungsi di Python. Selanjutnya ada camel case, lower camel case. Bentuknya yaitu tidak menggunakan spasi maupun underscore, dan untuk kata yang kedua menggunakan huruf kapital, tetapi untuk kata yang pertama huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Umumnya digunakan di JavaScript, Java, dan C pagar. Dan dipakainya untuk variabel atau metode publik atau lokal sesuai gaya bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada Pascal case atau upper camel case. Bentuk penulisannya di sini tidak menggunakan spasi ataupun underscore, dan untuk setiap katanya ditandai dengan huruf kapital setiap pergantian kata, dan umumnya digunakan di Java, C pagar, dan untuk nama kelas, tipe, atau enum. Selanjutnya ada screaming underscore snake underscore case, yang bentuknya sendiri yaitu adalah ditulis menggunakan huruf kapital semua, dan untuk setiap kata ditandai dengan underscore. Umumnya digunakan untuk konstanta di bahasa C, Java, Python, dan lain-lain. Selanjutnya penggunaan variabel. Maksudnya di sini adalah variabel yang umum digunakan pada suatu bahasa tertentu. Seperti di sini ada Python. Untuk menulis variabel atau fungsi sendiri biasanya menggunakan penulisan snake underscore case, dan untuk variabel kelas menggunakan Pascal case. Untuk konstanta menggunakan all underscore cap, dan merupakan tipe dinamis, jadi tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel.
Yang kedua ada JavaScript yang menggunakan camel case untuk variabel atau fungsinya, dan Pascal case untuk kelas, untuk variabel kelas, dan Constanta menggunakan upper underscore snake. Selanjutnya untuk Java, C, C++, dan C Pagar, variabel lokalnya biasanya menggunakan camel case atau lower underscore case, tergantung dengan tim yang mengerjakan data atau program tersebut. Selanjutnya untuk kelas atau tipenya menggunakan Pascal case, dan variabel harus dideklarasikan dengan tipe. Seperti di sini ada integer, string, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe data. Untuk pengertiannya sendiri yaitu tipe data adalah klasifikasi nilai yang menentukan bagaimana komputer menyimpan dan mengolah nilai tersebut. Misalnya angka bulat, angka desimal, teks, atau nilai logika, benar dan salah. Dengan tipe data, komputer bisa memahami cara mengolah suatu nilai dengan benar. Selanjutnya, jenis-jenis tipe data. Yang di sini ada integer atau angka bulat ya. Di sini untuk Python dan JavaScript dan Java, mungkin perbedaannya terletak di tanda titik koma di belakang integernya sendiri. Selanjutnya untuk float atau desimal yaitu angka berkoma. Untuk penulisannya sendiri ya sama, perbedaan antara Python, JavaScript, dan Java terletak di belakangnya, yaitu ada tanda titik koma untuk JavaScript dan Java, sementara di Python tidak ada. Selanjutnya untuk string atau teks, yang dimana untuk penulisannya sebelum tipe data itu sendiri diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Selanjutnya ada boolean yang digunakan untuk menentukan kondisi true or false, yang dimana penulisannya sendiri seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada float atau desimal yaitu angka berkoma. Lalu selanjutnya ada list atau array yaitu sekumpulan nilai berurut. Yang kedua, yang ini selanjutnya ada map, yang berisi gabungan dari banyak tipe data. Seperti di sini ada nama, Fajri, dan umur. Selanjutnya ada null atau non atau undefined yang menyatakan ketiadaan nilai. Di Python dinamakan non, di JavaScript dinamakan null atau undefined, di Java dinamakan null. Selanjutnya ada perbandingan statik dan dinamik. Yang pertama adalah static typing atau penulisan statik, yaitu tipe diperiksa saat compile time, digunakan pada Java dan C. Di sini Anda harus mendeklarasikan tipe data sebelum menulisnya. Kelebihannya sendiri yaitu kesalahan tipe terdeteksi lebih awal. Yang kedua ada dynamic type, yaitu penulisan secara dinamik, yang penulisan ini ditentukan saat runtime dan digunakan pada Python dan JavaScript. Keundangannya tentu lebih fleksibel dan lebih cepat saat prototyping. Selanjutnya ini adalah strong versus weak typing, yaitu seberapa agresif bahasa melakukan implicit coercion atau konversi tipe otomatis. Di Python sendiri menggunakan penulisan dinamik dan cenderung kuat, yaitu jarang melakukan coercion yang mengejutkan, seperti integer ditambah string, maka hasilnya langsung error. Lanjut di JavaScript, menggunakan penulisan dinamik dan tergolong lemah atau koersif karena sering melakukan konversi otomatis. Seperti di sini ada ini tanda petik 5, artinya 5-nya berbentuk string ditambah 3 integer, maka jika di print out atau di running maka hasilnya akan menjadi 53. Kemudian di Java menggunakan static dan tergolong kuat karena tidak mengizinkan operasi antar tipe tanpa casting. Selanjutnya ada pengertian operator. Operator adalah simbol atau kata kunci yang memungkinkan kita mengolah data dalam variabel, menghitung, membandingkan, menggabungkan, dan mengubah nilai. Di sini ada jenis-jenis operator. Yang pertama adalah operator aritmatika yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan dasar matematika. Yang di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, yaitu menghasilkan sisa pembagian dari dua bilangan yang dilambangkan dengan sen. Kemudian ada pangkat atau eksponensial yang dilambangkan dengan tanda kurung buka kurung tutup. Lalu ada pembagian bulat yang dilambangkan dengan tanda slash 2 kali yang menghasilkan hasil pembagian tanpa memperhitungkan angka di belakang koma.
Selanjutnya ada operator perbandingan atau relasional yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya selalu berupa benar atau salah. Dan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah sama dengan, yaitu bernilai sama jika dua nilai sama dilambangkan dengan dua sama dengan, yaitu tidak sama dengan, yang berarti bernilai sama jika dua nilai berbeda dilambangkan dengan tanda seru dan sama dengan, lalu lebih besar yang berarti bernilai benar jika nilai pertama lebih besar dilambangkan dengan tanda lebih besar, lalu ada lebih kecil bernilai benar jika nilai pertama lebih kecil dilambangkan dengan tanda lebih kecil, lalu lebih besar sama dengan yang berarti bernilai benar jika nilai pertama lebih besar atau sama dilambangkan dengan lambang lebih besar sama dengan, lalu yang terakhir ada lebih kecil sama dengan yang berarti bernilai benar jika nilai pertama lebih kecil atau sama dan dilambangkan dengan tanda lebih kecil sama dengan. Selanjutnya ada operator logika yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih pernyataan logika. Di sini ada tiga untuk operator logika sendiri. Yang pertama adalah logika AND yang berarti bernilai benar jika semua kondisi bernilai benar. Lalu ada logika OR yang bernilai benar jika salah satu kondisi bernilai benar. Lalu ada logika NOT yang membalikan kondisi logika. Dalam artian jika benar menjadi salah, jika salah menjadi benar. Lanjut, ada operator penugasan yang digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai sebuah variabel. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama ada sama dengan, yaitu memberikan nilai ke variabel. Lalu ada tambah sama dengan, yang memberikan nilai tambah ke variabel yang sudah ada. Lalu ada kurang sama dengan, mengurangi nilai pada variabel yang sudah ada. Lalu ada kali, mengalihkan. Lalu ada bagi, membagi. Lalu ada modulus. Yang di sini yang di sini diartikan untuk menyimpan sisa hasil pembagian ke variabel. Lalu ada double slash atau floor division yang berarti menyimpan hasil pembagian bulat ke variabel. Lalu ada pangkat yang dilambangkan dengan bintang dua kali yang berarti menyimpan hasil pangkat ke variabel. Yang terakhir ini ada komen. Komen adalah baris teks dalam kode yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komen adalah catatan dalam program yang ditulis oleh programmer untuk memberi penjelasan atau keterangan tambahan pada kode. Komen tidak dijalankan oleh komputer, tetapi sangat membantu agar program lebih mudah dipahami untuk para programmer. Selanjutnya kita masuk ke sesi praktikum. Di sesi praktikum sendiri, seperti sebelumnya, saya akan menggunakan Scratch dan Replit atau Replit Python maksudnya. Untuk Scratch sendiri untuk mempermudah tentunya, lalu selanjutnya akan menggunakan Replit. Oke, di sini teman-teman saya sudah di web Scratch. Yang pertama kita akan menggunakan Scratch terlebih dahulu karena untuk memudahkan teman-teman semua mengerti dasar pemrogramannya. Nah, di sini langsung saja kita akan nyeret ini blok ini. Lanjut kita akan masuk ke menu variabel untuk membuat variabel kita. Kita ambil beberapa saja teman-teman di sini, mungkin 4 teman-teman. Lalu kita set variabelnya. Yang pertama nama, yang kedua umur, yang ketiga mungkin suhu ruangan, yang keempat yang terakhir mungkin bisa kita isi lanjut. Ini kita bisa masukkan saja teman-teman sini, lalu di sini, dan di sini. Oke. Sorry. Maksud saya ini untuk variabel sebenarnya kita bisa set sendiri ya teman-teman. Misalnya di sini untuk variabel ini suhu ruangan ini bisa kita set ke 30. Ini misal, nah ini langsung muncul ya teman-teman di sini. Atau mungkin bisa juga kita buat pertanyaan untuk pengguna untuk mengisi variabelnya. Mungkin sebelumnya kita set dulu variabelnya di sini. Saya masukkan dulu ini nama, umur, ini tadi ini. Lanjut mungkin untuk membuat program interaktif, mungkin kita bisa ke sini untuk
atau sorry, ke sini untuk menyeret ini apa blok asking untuk menanyakan nama. Kita tanya, lalu kita tanya lagi, lalu kita juga tanya lagi. Yang terakhir, oke, ini untuk memunculkan jawaban kita bisa menggunakan blok yang ini ya teman-teman. Blok ini kita ambil tiga terlebih dahulu. Lanjut kita menggunakan ini fungsi apa atau blok operator join ini tadi kita bisa masukkan ke sini saja teman-teman. Lalu bentar, saya tambahkan lagi. Atau tidak usah juga tidak apa teman. Lalu yang terakhir ini, ini kita tambahkan ini. Eh, tadi di sini. Oke teman-teman, jangan lupa kita untuk nambah waktu ya teman-teman agar tidak jadi seperti ini. Nih, tuh langsung langsung pindah. Kita tambahkan waktu untuk mengatasinya. Kita cari waktunya terlebih dahulu ya teman-teman. Di kontrol. Nah, ini teman-teman. Untuk mengatur jeda antar bloknya teman-teman. Sini waktunya kita atur 3 detik aja. 3 detik. Lalu di sini kita 3 detik. 3 detik juga teman-teman. Lalu yang terakhir mungkin saya akan menambahkan ini blok ini satu lagi untuk uh, kita untuk si sprite-nya ini memberitahu temperatur suhu ruangannya ya teman-teman. Ini lalu kita masukkan variabel suhu ruangannya teman-teman. Sorry, kita tambahkan lagi mungkin di sini. Oke, karena ini tadi suhu ruangannya kita yang set sendiri, jadi kita tidak perlu menambahkan ini apa namanya, tidak perlu untuk menanyakan si ini apa namanya respondennya teman-teman. Jadi kita langsung saja di set di sini.
apa namanya, suhu temperaturnya. Oke, mungkin bisa kita coba running dulu ya kodenya teman-teman. Hmm, oke. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Sepertinya saya lupa untuk menambahkan ini teman-teman. Answer. Nah, yang ini kita coba lagi. Eh, oh, enggak. Ini ada kesalahan sedikit lagi ya teman-teman. Mungkin ini. Ini harusnya udah benar teman-teman. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman. Sekarang saya akan lanjut menggunakan Python. Oke teman-teman, di sini saya sudah di Python ya teman-teman, di depannya replit. Dan di sini saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan variabel sekaligus menunjukkan cara mengaplikasikan tipe data atau menggunakan tipe data untuk set variabel pada program ya teman-teman. Nah, mungkin saya percepat aja teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai akan saya jelaskan baris per barisnya teman-teman, untuk kegunaannya. Oke. Oke, di sini untuk programnya sendiri sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita running aja. Jadi di sini akan saya jelaskan untuk baris pertama ini kita input nama ya teman-teman.
nama, siapa namamu, lalu ini namanya adalah sebagai input, lalu kita outputnya adalah print halo dengan nama. Lalu selanjutnya untuk baris ketiga ini adalah user age atau umur pengguna. Ya, di sini adalah kita menanyakan umur pengguna, input umur pengguna dijadikan input dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Jadi di sini kan umur kan identik dengan angka ya teman-teman. Jadi kita masukkan umur di sini maka datanya akan berupa bilangan bulat atau integer. Lalu di baris keempat adalah future user age, yaitu adalah umur pengguna ditambah 10 tahun. Lalu di baris kelima ini ada print dalam 10 tahun umurmu akan string, ini string ya teman-teman. Jadi di sini kan di baris 4 ini otomatis future user age ini adalah tipe datanya itu integer karena di sini ada 10 ya teman-teman. Otomatis 10 otomatis integer, dan juga di sini user age sendiri juga merupakan integer. Jadi future user age ini tipe datanya integer teman-teman. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan lagi str karena jika tidak didefinisikan nanti akan error ya teman-teman, karena di sini kan ada tipe data integer tipe data string ya di sini teman-teman. Kalimat dalam 10 tahun ini adalah tipe data string, maka untuk dalam satu baris bisa tidak error, bisa berjalan, kita harus menyamakan tipe datanya ya teman-teman. Di sini dari yang integer kita samakan ke string untuk future user age. Mungkin bisa kita langsung mulai aja teman-teman. Ini. Hmm, Sudah benar ya teman-teman. Ini siapa namamu, Fajri, lalu halo Fajri, berapa umurmu, 18, dalam 10 tahun umurmu akan 28 tahun. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke program yang kedua untuk membuat study hour. Oke, mungkin saya langsung coba-coba aja teman-teman karena mengingat waktu juga. Ini kita ambil ini blok ini, lalu kita set variabel. Oke teman-teman, sepertinya programnya udah selesai ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu sedikit ya mungkin. Ini yang jelas, yang pertama kita menanyakan berapa lama kamu bekerja, lalu kita set variabel dan set variabel ke jawabannya. Lalu yang kedua juga prosesnya sama, kita menanyakan berapa hari bekerja dalam seminggu, lalu kita set variabel hari kerja dari jawaban sebelumnya. Lalu yang ketiga juga sama, berapa jam kamu ingin bersantai, lalu kita set variabel waktu bersantai ke jawaban. Sorry, belum saya tambahkan ini ke jawaban. Lalu ini yang keempat juga sama, berapa lama kamu tidur, kita juga set variabelnya ke jawabannya. Lanjut, ini lalu ini ada beberapa proses ya teman-teman. Di sini ada proses perhitungan waktu belajar di hari kerja. Jadi di sini adalah 24 jam dikurangi jam kerja, dikurangi waktu santai, dikurangi waktu tidur, dikurangi 3. 3 ini ibaratnya konstanta ya teman-teman. Ini kan 24 jam dikurang
Jam kerja tambah waktu santai tambah waktu tidur tambah 3 sebagai konstanta ya anggapannya. Lanjut di sini ada kita waktu belajar di hari libur yaitu ada 24 jam dikurangi waktu santai tambah waktu tidur dan waktu dan 3 jam. Lalu selanjutnya adalah sore ini masih hari kerja harusnya ini total waktu belajar dalam seminggu. Ya kita set variabel total waktu belajar dalam seminggu ini sama dengan total waktu belajar di hari kerja dikali 5 ditambah waktu belajar di hari libur dikali 2. Lalu ini di sini tentu saja kita punya jawaban, 3 jawaban ya teman-teman. Jawaban pertama yaitu adalah jawaban mengenai waktu belajar di hari kerja. Jawaban kedua adalah jawaban waktu belajar di hari libur dan jawaban ketiga adalah total waktu belajar dalam seminggu. Oke, mungkin kita coba running dulu kodenya teman-teman. Berapa lama? 8. Nah, oke mungkin ini untuk dari pengkodingannya sudah benar. Cuman ini untuk kata-katanya mungkin kita kurang sedikit ya teman-teman. Nah, karena kan tadi saya jawabnya tidak pakai jam. Jadi kalau ini kata-katanya seperti ini, kita jawabnya harus pakai jam ya teman-teman. Kalau tidak ini kita akan muncul cuma seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin kita tambahi segini. Oke teman-teman, kita cek lagi. Nah, oke. Sudah benar teman-teman. 10 jam. Lalu ini 50 jam. Oke, artinya untuk yang scratch seperti ini dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini saya mau apa namanya menjelaskan soal komen ya teman-teman. Cuman kalau di script ini untuk komen sendiri tidak terlalu terpakai karena untuk komennya sendiri tidak bisa langsung ditaruh di blognya, melainkan kita harus yang ini apa pencet add comment lalu komennya muncul ya teman-teman. Sini komen kita bisa ngomong apa aja teman-teman. Di sini kan ini berarti di komen ini kita ini kan di blog ini kita menanyakan berapa lama kamu waktu bersantai berarti ini kita untuk komen mungkin kita buat menanyakan ini untuk komennya sepertinya seperti ini aja ya teman-teman karena ini kan menanyakan waktu bersantai maka untuk komennya ya sama. Komen sendiri kalau menurut saya itu lebih kepakai kalau kita ngoding di Python ya teman-teman. Ini selanjutnya langsung aja kita ke Pythonnya teman-teman. Oke di sini mungkin akan kembali saya percepat untuk pengerjaannya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin saya mau apa, menjelaskan tentang komen terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan. Di sini ini lebih ke arahan ya teman-teman. Bisa sih dibuat komen cuman eh, harus ada sedikit di apa diganti kata-katanya teman-teman. Mungkin ini untuk yang ini kita ini dulu aja teman step 1. Nah, kita langsung ke step 2 aja teman-teman karena ini kita langsung mau ngitung untuk total jam tersisa setiap minggu untuk belajar ya teman-teman. Jadi kita mungkin langsung menggunakan yang step 2 aja teman-teman. Tadi untuk yang pertama sih tadi saya menanyakan untuk jam kerja cuman di sini yang pertama dia menanyakan sleeping hours atau jam tidur jadi ya saya ikuti aja teman-teman. Kita ikuti aja teman-teman. Nomor satu menanyakan tuh tidur ya teman-teman. Kita kopas.
Oh, di sini jangan lupa untuk buat komen itu kita harus tambahkan tanda pagar ya teman-teman. Baru kita bisa buat komennya. Nah, ini udah warna hijau ini artinya udah komen ya teman-teman. Lanjut kita buat komen-komennya dulu aja teman-teman. Oke, udah saya copy semua untuk komennya. Tinggal kita masuk-masukin aja teman-teman. Ini mana tadi? Ini. Aduh. Oke, ini udah komen, udah saya apa namanya tampilkan semua di layar text editornya. Jadi untuk fungsinya sendiri komen itu sebenarnya untuk memudahkan kita sebagai programmer ya teman. Jadi untuk menentukan ini nih fungsi bagian ini nih untuk apa gitu ya teman-teman. Jadi fungsi komen kurang lebih seperti itu ya. Langsung aja mungkin ini kita masuk ke codingannya teman-teman atau programmingnya. Saya kembali percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk programnya udah jadi ya teman-teman. Ini jadi untuk nomor satu ini menanyakan lama waktu tidur, ini bentuknya integer. Lalu nomor dua menanyakan lama jam kerja, bentuknya juga integer. Begitu pun nomor tiga menanyakan waktu bersantai, bentuknya tipe datanya integer. Lalu di pertanyaan apa? Di komen nomor 4 kita disuruh untuk melakukan operasi hitung-hitungan yaitu jam tersisa di hari kerja. Lalu di apa komen nomor 5 ini kita juga melakukan perhitungan untuk jam tersisa di hari libur. Lalu di jam apa di komen ke-6 ini kita melakukan hitung-hitungan untuk keseluruhan total jam tersedia untuk satu minggu. Lalu di komen yang nomor 7 ini kita punya tiga bentuk operasi tiga bentuk eh, tiga baris ya teman-teman. Yang pertama untuk baris untuk print jam tersisa di hari kerja, yang kedua print jam tersisa di hari libur, kemudian yang ketiga jam tersisa di hari apa keseluruhan jam yang dimiliki dalam seminggu. Oke, langsung kita coba running aja teman-teman. Ini sudah benar ya teman-teman. Untuk yang hari kerja kita hanya punya 2 jam, lalu untuk yang hari libur kita punya 10 jam.
Lalu untuk keseluruhan dalam 1 minggu kita punya 30 jam untuk belajar. Ya teman-teman, itu dulu teman-teman. Dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.